Buat yang punya kulit minyakan kayak aku sini merapat, karena aku bakalan spill face wash untuk mengurangi minyak berlebih di wajah. Aku emang selalu struggling sama kulit berminyak, dan karena itu juga kulit aku jadi gampang berjerawat. Karena face wash yang aku pakai kebanyakan itu nggak bisa mengatasi kulit aku yang berminyak, jadi minyaknya ketumpuk di dalam pori-pori dan akibatnya jadi berjerawat. Dari situ aku belajar kalau kulit berminyak nggak cuma ngandalin serum, dan ternyata face wash juga punya peranan penting dalam kulit yang berminyak. Kan nanti dia kan yang bakalan bersihin minyak berlebih di wajah. Karena emang ingredients ini dirancang khusus buat yang jerawatan sama yang kulitnya berminyak. Kan ada tea tree oilnya yang biasa dipakai di serum-serum untuk jerawat. Dan biasanya kalau face wash bikin kulit ketarik, tapi ini bikin kulit tetap lembab. Udah pakai ini cukup lama, dan testimoni yang bisa aku kasih kalian adalah kulit aku udah gak jerawatan lagi. Kulit aku kerasa kenyal banget pas pakai face washnya. Jujur emang seberpengaruh itu guys. Save dulu videonya for later, atau langsung aja mending kalian check out. Oke, ini adalah rekomendasi skincare buat kalian yang kulitnya berminyak dan sensitif, dan pastinya harganya kantong pelajar banget. Untuk facial wash kalian bisa pakai dari Hada Labo yang ini. Aku udah nggak punya produknya karena itu aku pakai waktu masih SMP. Atau kalian bisa pakai yang dari The Original, dia itu juga murah dan bagus. Dan untuk toner kamu bisa pakai dari Hada Labo ini yang for oily skin, yang warna stripnya tuh warna hijau ya. Atau bisa pakai calming spray dari Pratista karena dia itu juga bagus untuk calming kulit yang lagi sensitif. Untuk serumnya bisa pakai dari Glow Shopee karena dia itu teksturnya bener-bener kayak ringan gitu di kulit, jadi kayak gak bikin kulit tuh makin minyakan. Fungsinya itu lebih ke mencerahkan sih, tapi aku rekomendasiin karena dia tuh gak bikin berminyak. Karena rata-rata serum tuh teksturnya berat dan bikin berminyak, tapi kalau Glow Shopee ini tuh enggak. Next, untuk moisturizernya kamu bisa pakai dari Glade to Glow yang centella. Dia tuh mengandung centella yang dimana bagus untuk kulit yang lagi sensitif atau kemerahan gitu. Terus juga teksturnya dia itu super duper ringan, sangat cocok untuk oily skin. Next, yang terakhir untuk sunscreen, gue gak bakal berhenti ngerekomendasiin NuFace ini karena dia itu super duper ringan dan dia tuh juga sangat murah, kayak harganya cuma 30.000. Gak bikin kulit tuh makin minyakan kalau habis pakai ini. Tips milih facial cleanser untuk kulit berminyak. Nah, kalau punya kulit sensitif apalagi berminyak kayak aku gini, nggak bisa pakai asal cleanser karena bisa bikin efek breakout ataupun jerawat. Makanya aku tuh selalu pilih yang ingredientsnya tuh emang bagus dan juga aman untuk kulit sensitif. Makanya aku berani pakai Vocal Skin Oil Control Facial Cleanser ini. Teksturnya tuh gentle dan mirip gel. Terus pas digosok dan dikasih air sedikit aja, busanya tuh emang bener-bener banyak banget. Ini sih yang ngebantu proses pembersihan biar makin lebih maksimal. Facial cleanser ini tuh cocok untuk semua jenis kulit, terutama yang punya kulit berminyak, berjerawat, dan pori-pori tersumbat. Karena mereka pakai natural plant-based salicylic acid, salendula, dan amino acid yang bagus banget untuk membersihkan secara mendalam, mengontrol minyak, dan juga meredakan jerawat. Abis cuci muka tuh selalu seneng karena bener-bener seger dan fresh banget tapi tetap lembut. Plus karena mereka pakai natural salicylic acid, jadi nggak bikin efek kulit kering dan juga ketarik. Cocok banget digunakan untuk daily cleanser dan suitable for all skin types. Buat yang punya permasalahan kulit kayak aku bisa cek ranjang kuning. Skincare untuk kulit berminyak dan berjerawat, cek. First cleanser bisa pakai micellar water atau cleansing balm, tapi aku lebih pilih cleansing balm kalau lagi jerawatan karena dia kan ngebersihinnya pakai tangan, pakai jari gitu, jadi lebih gentle dan minim gesekan. Pakai micellar water juga oke, cuman kan dia pakai kapas, jadi kadang waktu digesekin kena jerawatnya itu agak gimana gitu. Tapi micellar water lebih praktis. Sabun cuci mukanya bisa dari Jarte atau Favell. Jarte ini yang aku sukain ada kandungan centella asiatica sama hyaluronic acidnya, jadi tetap ngelembapin kulit tanpa bikin jadi minyakan. Kalau Favell tuh kandungan utamanya salicylic acid, jadi emang cocok banget buat yang kulitnya berminyak sama berjerawat. Afternya jadi kerasa lembut banget gitu. Untuk toner bisa dari Anpure atau Cleveru. Kalau Anpure ini aku sukanya karena ada centella asiaticanya, jadi bisa ngeredain kemerahan sama ngerawat kulit yang berjerawat. Kalau Cleveru kan ada niacinamide, jadi bisa sekalian mudahin bekas jerawat. Siapa yang kayak aku kalau telat detox wajah langsung kulitnya geradakan, super banyak komedo dan kusam. Biasanya aku detox pakai Volcano Clay Mask-nya Skintific, tapi kali ini versi yang berbeda karena dia tuh bentuknya stick, jadi praktis banget buat diaplikasiinnya. Gak bikin tangan kotor, yang pastinya lebih higienis. Kalian bisa lihat sendiri, ini aplikasi ini super gampang, teksturnya juga creamy, jadi mudah banget diaplikasiinnya. Kalian bisa detox wajah, yang paling aku suka dia tuh bisa deep cleansing dan 3 kali lebih cepat menyerap minyak di wajah, tapi nggak sama sekali bikin kulit kering sehabis dibilas. Kalian bisa lihat pori-pori aku jauh lebih bersih, kandungannya juga aman banget buat semua jenis kulit. Mau nangis gak lo liat ini? Gue sedih sih dia tumpah, tapi dengan hasil sebagus ini dan harganya super terjangkau alias 40 ribuan aja, ya udahlah gue ikhlas. Anyway, ini gue lagi cobain The Original Moisturizer yang lagi viral banget di TikTok karena teksturnya bener-bener ringan, clear gel kayak air, dan harganya super ramah di kantong pelajar. Asli sih, ini yang paling gue suka, dia tuh nggak usah ditaruh kulkas tapi udah dingin banget guys gelnya. Gue bener-bener kalau pakai ini tuh gak mikir banyak banget sampai banjir karena gue suka banget looknya basah kayak gini. This is definitely moisturizer yang gue suka banget untuk kulit gue yang oily karena dia
water base, jadi tetap menghidrasi tanpa bikin berminyak. Nah, buat kalian yang biasa makeup, aku rekomen juga kalian pakai ini karena bagus banget untuk nge-prep muka kita. Benar-benar bikin base makin nempel dan hasilnya super flawless. And of course, me approved. Sekarang sudah gak perlu khawatir lagi dengan kulit berminyak dan pori-pori besar. Kira-kira pakai apa ya? Simak video ini ya. Pore Tightening Serum dari Azarin. Cocok digunakan untuk yang memiliki kulit berminyak dan pori-pori besar. Dan ini hasilnya setelah memakai serum, minyak di wajah jadi berkurang. Dan juga untuk merapatkan pori-pori. Yuk langsung check out sekarang Pore Tightening Serum dari Azarin. Aku salah satu orang yang punya masalah minyak berlebih di wajah. Lihat saja, minyaknya bisa untuk goreng ikan. Makeupku jadi tidak tahan lama. Aku harus segera mencari cara. Lalu aku teringat punya harta karun ini. Ini dia aku punya Oil Free Brightening Daily Moisturizer. Ini adalah moisturizer untuk membantu mengurangi minyak di wajah. Aku akan pakai di setengah wajahku. Dan mari kita coba. Ketahanannya selama 3 jam. Sambil menunggu, aku akan berolahraga dulu. Tak terasa sudah 3 jam. Mari kita tes seberapa oily muka kita. Aku pakai oil paper di seluruh wajahku. Sebelah kanan menggunakan Oil Free Brightening Daily Moisturizer. Yang sebelah kiri tidak. Dan ini hasilnya, sisi sebelah kanan tidak ada minyak. Dan sisi sebelah kiri masih sangat berminyak. Aku suka sekali menggunakan Oil Free Brightening Daily Moisturizer. Aku gunakan setiap hari di pagi dan malam hari. Selain untuk mengontrol minyak, produk ini juga bisa mencegah bakteri penyebab jerawat. Kalian bisa lihat kan muka aku jadi glowing? Selamat mencoba! Minyak kulit oily dan berjerawat tuh picky banget dalam mencari sabun muka. Karena sabun muka tuh dasarnya sebuah skincare. Karena itu aku pakai sabun muka yang khusus untuk kulit berjerawat dan berminyak. Aku pakai dari High Amino at Attack. Ini varian yang anti-acne facial wash. Dia ada kandungan 5D hyaluronic acid, asam amino, dan juga anti-acne complex. Dia bagus banget untuk ngebersihin pori-pori, minyak berlebih, dan juga mengurangi jerawat. Terus ini juga udah non alkohol dan non paraben ya. Yang aku suka dari facial wash ini, walaupun dia busanya lumayan banyak, tapi dia tuh nggak bikin kulit kering ketarik gitu loh. Kalau makeupan ringan-ringan, dia juga udah bisa ngebersihin sampai pori-pori. Hasilnya bikin kulit tuh jadi lebih segar, lebih lembut dan sehat. Jadi buat teman-teman yang punya permasalahan kulit kayak aku, langsung aja check out facial washnya di kancing kuning. Thank you for watching. Spill sunscreen buat kulit oily. Nah, ini aku suka nih. Aku punya banyak banget rekomendasi sunscreen buat kulit berminyak. Soalnya kulitku juga kombinasi oily. Tapi sekarang aku kasih tahu 5 dulu deh, biar nggak kepanjangan ya. Yang pertama dari Glad to Glow Ultra Light Sunscreen Gel. Ini aku udah pernah review di IG, jadi ini aku singkat aja. Intinya sunscreen super ringan ya, teksturnya kayak moisturizer gel. Kalau misalnya dia apply, pertama dia agak basah, terus dibiarin beberapa menit, 2 menitan, baru dia mulai ngering dan nggak kerasa kayak pakai apa-apa. Tapi ini agak kurang tahan lama ya menurutku, jadi antara harus sering di-apply atau pakainya harus agak banyak, atau ya dipakai untuk aktivitas indoor aja, jangan buat kayak jemur-jemuran di luar. Yang kedua, ini yang Azarin yang Calm My Acne. Ini oke banget buat kulit berminyak, soalnya dia tuh nahan minyaknya oke. Bahkan di kulitku yang agak kombinasi, ini tuh agak terlalu kering gitu. Tapi kalau misalnya kulit kalian super oily, mungkin bakalan cocok sih yang varian ini. Teksturnya ringan, gel, terus waktu udah di-blend di kulit udah ngering, kayak nggak pakai apa-apa. Ini oke lah, atau kalau nggak ini ya yang Hydra Suit, yang hijau yang pertama itu. Kalau kalian suka sunscreen Korea dan suka sunscreen yang finishnya tuh kayak dewy, glowy, kayak pakai moisturizer, terus ringan banget, no white cast, nah ini. Teksturnya itu ringan, watery ya, kayak namanya ini Water Fit Sun Serum. Aku juga suka kemasannya dia pakai pump ya, tapi ini emang bukan yang nahan minyak banget ya, lebih kayak healthy dewy finish. Ini aku juga suka banget ya, Skintific Light Serum Sunscreen. Dulu packagingnya kayak gini ya, putih gitu. Sekarang kayaknya ganti. Teksturnya cair, gampang di blend. Terus waktu udah rata, dia tuh kayak ada tone up efeknya gitu. Jadi bikin kulit kelihatan lebih cerah. Jadi kalau misalnya aku nggak mau make upan terlalu banyak, atau kayak pengen pakai sunscreen aja udah seger gitu. Nah biasanya aku pakai yang ini. Dia finishnya powdery matte gitu, kayak pakai bedak. Aku suka sih, cuman sayangnya kecil aja ukurannya ya, kurang banyak. Terakhir, ini menurutku sunscreen yang masih agak jarang kedengeran ya. Ini dari brand namanya Base, yang Ultra Matte Natural Sunscreen. Kalau ini aku sukanya pas lagi no makeup day, soalnya waktu dipakai udah rata ya. Dia nahan minyaknya oke, kayak bener-bener matte finish. Teksturnya di awalnya tuh kerasa kayak mentega gitu, kayak agak thick, agak tebel gitu. Jadi sedikit lama ngeblendnya. Terus kalau misalnya udah dipakai kayak seharian banget, dia bisa agak peeling kalau misalnya kegosok-gosok atau kena masker. Tapi dia nahan minyaknya emang oke. Jadi makanya masuk ke rekomendasi buat oily skin. Segitu dulu, kalau mau rekomendasi yang lain langsung komen aja.
Rekomendasi sunscreen nggak bikin muka berminyak plus nggak bikin muka kusam. Ini semua kelihatan ya, aku coba cubit-cubit, dia itu nggak lengket. Malahan tuh karena ada cooling sensation-nya, dia itu berasa segar dan hydrate kulit. Naruh pembuktian juga, aku coba tempel potongan kertas di atas sunscreen-nya dan ternyata dia nggak nempel. Nah ini itu proteksinya mantep banget karena nggak cuma ada UVA, UVB, tapi bisa proteksi juga terhadap blue light alias sinar-sinar gadget yang setiap hari kita gunain. Terus ini nih yang bikin bedanya juga, dia itu nggak cuma sebagai proteksi, tapi sunscreennya itu banyak banget kandungan skincare-nya, terutama buat kulit yang pengen lebih sehat. Nih dia ada allantoin, vitamin E, niacinamide, bahkan ada sentral asiatikanya juga. Ini juga aman buat kulit sensitif karena pH-nya tuh 6 yang mendekati pH kulit alami kita. Bisa dicoba, ini sunscreen YOU. Bang kasih rekomen basic skincare buat muka berminyak. Ini sering banget muncul pas gue lagi live atau komentar-komentar yang masuk ke TikTok gue gitu ya. Oke, gue bakal spill produknya, rekomendasi dari gue karena kulit gue juga oily, jadi siapa tahu teman-teman bisa cocok sama produknya ya. Oke, tapi yang perlu digarisbawahi di sini teman-teman perlu paham dulu ya basic skincare itu apa. Nah, gue bakal coba untuk jelasin secara simpel. Basic skincare ini adalah salah satu fundamental dalam dunia skincare ya. Kalau teman-teman bingung mulai dari mana skincare, itu bisa mulai dari basic skincare dulu. Dimulai dari cleansing, moisturizing, protecting. Jadi pembersih wajah, terus pakai pelembab sama sunscreen. Kalau malam gak usah pakai sunscreen ya. Oke, gue share produknya. Ini gue juga sempat share di Instagram ya. Siapa tahu cocok di wajah teman-teman ya. Pertama, facial cleansernya gue pakai L Formula. Tapi gue biasa double cleansing tuh pakai micellar water dari Nivea ini. Banyak kok di minimarket terdekat dari rumah lo. Terus moisturizernya gue pakai dari Elsha Skin Hydra Boost Oil Free Moisturizer. Itu beneran ngaruh di kulit gue. Bisa oil control, itu cakep banget tuh moisturizer. Dan sunscreennya kecintaan sejuta umat, Azarin Hydra Suit Gel, itu cocok di kulit gue. Tapi gue belum nyobain sih formulasi yang sekarang, katanya banyak yang bilang ada yang gak cocok sama formulasi yang baru. Terus kalau basic skincare-nya udah mantep, udah cocok, baru mainan serum. Nah ini serumnya gue pakai dari Reluvi ya, yang brightening serum sama acne serum, dua-duanya cocok di kulit gue. Untuk yang brightening serum gue pakainya pas pagi hari aja ya, terus yang acne serumnya gue pakai seminggu tuh 2-3 kali di malam hari aja. Dan alhamdulillah semuanya cocok di kulit gue, dan juga harganya juga masih on budget, dalam artian ya masih kejangkau lah di range 100 ribuan gitu. Tapi gue ingetin lagi, mau sebagus apapun skincare yang teman-teman pakai, balik lagi ya, pola hidup, kemudian makanan, minuman, olahraga itu wajib ya, penting, karena juga memang bisa ngebantu kesehatan kulit kita loh. Oke, udah gue spill. Kalau teman-teman di sini masih ngerasa bingung atau ada yang pengen ditanyain, boleh banget di komentar. Thank you for watching, semoga bermanfaat ya. Kenapa? Lo kaget gue pakai moisturizer harus 2 jari? Atau lo kaget ada sunscreen seringan ini? Nih, kalau misalnya punya gue udah bener-bener ampe gepeng, tapi masih bisa diambil. Dia tuh tipe packaging tube yang airless pump nih. Jadi itu kayak nggak ada sedotannya. Jadi bisa kalian pump sampai bener-bener abis gitu. Nggak usah dipotong-potong tuh, nggak usah. Punya gue udah abis ya itu. Tenang aja, dia akan aku stok sampai kapanpun. Karena bagus banget. Nah, jangan lupa tetap harus 2 jari. Walaupun dia pump kayak gini tetap bisa. Malah lebih gampang gitu untuk nakar. Tuh, teksturnya gel cream. Ini super ringan. Kalian lihat ya teksturnya habis ini. Tuh. Wow, kalian teksturnya. Kalian mau pakai 5 jari juga ini nggak berasa. Bener-bener kayak pakai moisturizer. Langsung hilang nih ya. Sekali lagi gue coba. Tuh. Gila. SPF 50 PA+++. Ya, gue kasih lihat teksturnya, gue jamin ini sunscreen ternyaman kalau kalian punya kulit berminyak. Dia bener-bener gak lengket sama sekali. Sama sekali gak bikin berminyak. Biasanya produk-produk kayak gini, yang bagus-bagus kayak gini nih harganya 300 ribu. Oh, jangan salah. Ini cuma 50 ribu, bahkan kadang gak sampai. Jangan lupa leher. Ini mau lo pakai sebadan juga gak masalah, karena murah. Gue yang perlu ngasih tau, ini brandnya dari Glad to Glow. Ini tuh yang Ultralight Sunscreen Gel.